Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video English Minutes kali ini kita akan membahas tentang frase. Di materi atau di video sebelumnya sudah makin belajar itu tentang kata atau jenis-jenis kata, dan sekarang kita belajar tentang frase. Oke, saya cuma mau mereview kata itu ada beberapa jenis. Nah, dari tingkatan kata itulah akan terbentuk frase. Jadi intinya frase itu tolong ingat Ki, frase itu gabungan beberapa kata yang memiliki makna. Jadi saya ulang, frase itu gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna. Kan kalau kata yang kemarin itu gabungan dari beberapa huruf yang memiliki makna, itu kata. Nah, sekarang frase itu gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna. Oke, jadi frase di sini dalam bahasa Inggris itu banyak jenisnya, ada beberapa. Jadi untuk level ini kita hanya membahas 3. Yang pertama itu adalah noun phrase, ya. Sorry kalau jelek tulisanku. Noun phrase ini. Yang kedua itu adjective phrase. Oke. Dan yang terakhir itu adverb phrase. Oke. Noun phrase, adjective phrase, dan adverb phrase. Nah, seperti namanya, noun phrase ini, noun, toh. Nah, noun phrase itu berarti frase yang inti katanya terletak pada noun. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal ada kata misalnya buku biru. Nah, ini dibilang intinya. Nah, ini inti katanya, ya. Jadi saya ulang tadi, frase kata benda itu frase yang inti katanya ada pada noun. Noun itu kan kemarin kita sudah belajar artinya kata benda. Dalam bahasa Indonesia ada di sini saya tulis ini buku biru. Nah, intinya itu ada pada kata bukunya, ya. Jadi dalam frase itu ada yang dikatakan inti dan ada juga dikatakan penjelas, ya. Jadi ini biru itu adalah penjelasnya, ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu noun phrase dibentuk dalam 2 kata, yaitu yang pertama penjelas dan kata intinya. Dan yang penjelasnya itu disebut adjective. Jadi noun phrase, ya. Jadi noun phrase ini. Jadi noun phrase ini pembentuknya itu yang pertama adjektif. Nah, ini pembentuknya adjektif apa itu? Kata sifat, no? Plus noun, ya. Nah, ini adjektif plus noun. Adjektif itu pembentuknya kata sifat dan ini kata benda. Jadi adjektif itu adalah penjelasnya. Penjelas ini. Kalau di bahasa Inggris kan ini penjelasnya itu namanya modifier, dari kata modif. Kalau inti ya head, ya. Oke. Nah, kalau saya singkat menjadi ya. Sorry, tidak sampai di situ baunya. Oke, kemudian ini pembentuknya M, ya, modifier. Oke. Jadi ini adjektif itu adalah penjelasnya atau modifiernya, sesingkat M saja. Oke. Penjelas, dan nounnya ini adalah headnya, intinya. Nah, coba perhatikan Ki polanya yang dalam bahasa Indonesia, intinya dulu, headnya dulu, baru modifiernya. Kalau dalam noun phrase ini, ya, itu noun phrase itu polanya adjektifnya dulu, baru nounnya. Nah, contohnya kalau bertanya bagaimana sih terjemahkan Ki kata buku biru ini ke dalam bahasa Inggris. Nah, lihat Ki, nah, buku biru, buku bahasa Inggrisnya adalah book, ya, terliwat-liwat kalau tidak tahu, book. Biru juga mudah blue. Oke. Jadi buku ini bahasa Inggrisnya kan book.
toh. Nah, ini blue ya. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu, ingat Ki, bukan dibalik ya, bukan dibalik, tapi polanya itu kata sifat dulu baru kata benda. Nah, di antara buku dan biru ini, book and blue ini, yang mana yang benda? Nah, yang benda itu adalah book. Jadi booknya di sini dulu ya, book. Nah, terus yang mana yang apa namanya? Yang penjelasnya yaitu blue, adjektif itu kan kata sifat. Nah, sementara kalau kalian cek di kamus, blue itu kelas katanya kata sifat juga. Nah, jadi di sini blue. Nah, jadi terjemahan buku biru ke dalam bahasa Inggris itu adalah blue book. Nah, bukan book blue tapi blue book. Kenapa bisa seperti itu? Karena adjektifnya dulu baru kata bendanya. Jadi blue-nya dulu baru booknya. Kalau ada yang tanya Ki, kenapa bisa seperti itu? Dibalik, kami memang enggak dibalik ya. Polanya memang seperti itu, adjektif dengan noun. Coba kalau ada orang tanya Ki, apa bahasa Inggrisnya dua buku? Nah, dua buku. Jadi mungkin juga balik ini nanti menjadi dua, bahasa Inggrisnya apa? Two kan? Buku kan tadi book. Jadi mungkin bilang book two. Nah, itu kan salah. Nah, kenapa saya bilang salah? Kan kita kembali ke pola lagi. Jadi tadi bilang Ki, adjektif itu adalah modifier toh, yang penjelasnya. Nah, diantara di sini duanya yang mana penjelas? Penjelasnya ini kan dua, kan bukunya yang mau ditahu jumlahnya. Jadi ini kan intinya buku. Jadi tetap kita simpan di sini. Bahasa Inggrisnya buku adalah book ya. Wih, susah aku menulis book. Nah, terus lagi dua, bahasa Inggrisnya dua adalah two ya. Jadi two-nya itu di sini ya. Nah, to juga masuk dalam kategori adjektif atau penjelas. Nah, karena dua, ada aturan dalam bahasa Inggris, kalau buku itu adalah kata benda yang bisa dihitung, maka ditambahkan s di sini. Jadi two books. Jadi bukan book two. Kenapa bisa seperti itu? Karena aturannya sudah kita ketahui bersama bahwa dalam membentuk non phrase itu bisa seperti ini ya. Adjektif dulu, baru Ki menyusul nounnya. Apakah bisa lebih dari satu adjektifnya atau penjelasnya atau modifiernya? Bisa lebih. Contohnya Cinta bilang ini kan dua buku. Bisa Ki bilang dua buku itu atau dua buku tersebut. Bisa the two books. Nah, bisa seperti itu. Apakah ditambah lagi masih bisa? Ya, bisa. Misalnya dua buku putih itu, tambah lagi di sini the white two books. The white two books. Nah, begitu. Oke. Jadi dalam noun phrase itu banyak lagi yang bisa kita pelajari ya. Saya kasih saya contohnya yang lain toh, kan terbatas sekali. Ini kan kalau adjektif bisa juga bilang the book saja. Nah, ini sudah dikatakan noun phrase. Ini modifiernya m, ini headnya. Jadi the book artinya buku tersebut. Bisa dilihat kecil sekali. Nah, buku tersebut. Ada lagi contoh yang lain, misalnya apa namanya, my book ya, my, jamil lagi book boleh, my table. Nah, ini kepemilikan juga kemarin yang dipelajari di pronoun itu juga noun phrase. My ini adalah modifier, kan namanya possessive adjective, otomatis kan sudah adjective. Jadi ini head, jadi artinya bukuku. Bukuku. Nah, nyambung itu. Apalagi yang bisa? Yang bisa itu lagi selain my table, misalnya kepemilikannya kayak Sardi itu. Jadi Sardi misalnya istrinya Sardi. Jadi Sardis ini pakai apostrof, ini Sardis wife. Nah, kalau nama tak misalnya Agung's book, bisa juga tambahkan saja apostrof baru s. Jadi ini artinya istrinya Sardi. Bagaimana kalau namanya yang sudah berakhiran s, contohnya Agus. Nah, ini tidak ditambahkan s lagi ya, tinggal apostrof saja. Agus kelas misalnya, kelasnya Agus ya, kelasnya Agus ya. Kalau tertambahin lagi s menjadi Aguses, itu kayak Gogos ya, jadi Agus kelas, seperti itu. Oke, jadi di non phrase itu intinya
kita pelajari dulu yang mana kelas-kelas katanya khusus untuk adjektif, yang mana masuk adjektif, ada contohnya beberapa di sini, dan mana yang masuk kata benda. Jadi intinya bukan dibalik ya, tidak dibalik. Polanya memang seperti ini ya. Ini polanya yang harus kita paham ya. Yang ini. Oke, adjektif dulu baru ketemu dengan kata benda. Jadi nyaman maki itu membentuk. Mau lebih dari satu adjektifnya bisa selama sesuai dengan aturan-aturannya ya, tidak asal diambak saja dikasih masuk. Misalnya write the two books, enggak ya, ada aturan-aturannya, nanti dipelajari lagi. Cukup nih selalu seperti ini. Nah itu yang di noun phrase. Nah di noun phrase itu kalau mau lagi paham bisa kita nanti bertanya juga di video ini di kolom komentar. Saya mau lanjut lagi ke yang kedua, yang ini adjective phrase. Oke, saya lanjut lagi. Nah, yang berikutnya itu setelah noun phrase ada juga disebut adjective phrase. Adjective phrase itu frase yang inti katanya terletak pada adjective. Adjective kata sifat. Nah terus bagaimana tuh sih dia polanya? Kalau polanya itu kayak yang tadi noun phrase itu adjective dulu ketemu noun ya. Nah, sekarang adjektifnya di sini menjadi inti ya. Menjadi inti. Tapi yang menjadi modifier itu polanya adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Tapi ingat yang aku maksud di sini kata keterangan bertingkat, yang degree. Nah, jumlahnya itu tidak banyak ya. Kalian mudah menghafalnya. Jadi adverb of degree itu terbatas itu, tapi ada yang di buku Prof Azhar itu, yang buku yang wajib kita miliki untuk belajar dasar sebenarnya, itu ada 10 di situ ya. Adverb of degree, kata keterangan bertingkat sebagai M, modifier atau penjelas, dan ini intinya head. Yang mana itu? Ya, saya lupa atau pernah saya suruh di kelas untuk punya buku seperti ini toh. Nah, adverb of degree-nya ada di buku sini halaman 114. Nah, ini adverb of degree ada to, so, very, extremely, quite, fairly, ada lagi masih saku. Ya, ada rather, almost, nearly, and pretty ya. Jadi pretty itu bisa cantik, bisa agak juga. Nah, di sini ada agak plus, di sini ada agak negatif, ada yang fairly untuk agak positifnya, rather untuk yang agak negatifnya. Tergantung mami kita lihat. Misalnya kalau ada nasi, nah itu nasi terasa agak-agak masih bagus, berarti bilang fairly good. Nah, maksudnya fairly good, bagusnya masih bisa dimakan ya. Kalau bilang rather good masih bisa dimakan juga, tapi makan itu kaci-kaci ya, tidak enak. Nah, seperti itu maksudnya yang fairly sama rather. Tapi yang paling sering dipakai itu very ya. Misalnya you very ya, saya paling sering dengar itu. Tapi bagaimana cara penggunaan yang tepat? Nah, sekarang lanjut intinya di sini ta lock me, bukan lockdown, ta lock me, ta pilih me, ta kunci me, yang paling mudah yaitu to, so, very sama extremely ya. Oke, wajib punya buku begini. Nah, di sini ada adverb of degree ya, dan ada adjective. Adjective yang paling sering disebut itu ganteng, cantik, besar, kecil, termasuk warna ya. Kalau ganteng handsome toh. Jadi saya tulis di sini handsome, hand tangan, some beberapa tangan ya. Beberapa tangan yang polis muka jadi ganteng. Handsome, apalagi beautiful ya. Beautiful. Oke, next apa lagi? Good. Oke, ada yang di iklan, nice. Oke. Nah, ini handsome, ganteng, beautiful, good, beautiful cantik, good bagus, nice juga bagus ya. Terus bagaimana untuk membentuk adjective phrase ini? Kalau yang tadi yang noun phrase itu dibentuk berdasarkan karakternya. Nah, sekarang kalau adjective phrase itu frase yang terbentuk berdasarkan levelnya. Kan ada handsome yang ganteng, tapi ganteng-ganteng biasa ji. Ada yang sangat ganteng. Apa tadi artinya sangat? Very. Jadi di sini very ya. Very handsome, berjauhan sorry ya. Very handsome ya. Ada juga di sini so ya, beautiful. Oke, ada juga di sini too good. Oke, ada juga so nice ya, kayak di iklan-iklan itu. Nah, very handsome, so beautiful, and too good, and so nice. Jadi ini very adalah modifiernya, ini modifiernya, dan handsome ini adalah intinya, headnya. Oke, jadi bagaimana cara mengartikannya? Beda dengan noun phrase tadi ya. Ini dari awal ji, kayak dari sini, dari depan ke belakang. Very handsome artinya
sangat gagah. Oke. Nah, terus kalau ini so beautiful artinya tadi terlalu ya. Jadi terlalu cantik atau liwat cantiknya, terlalu cantik. Too good. Nah, juga sama ji, terlalu bagus. So nice. Nah, bukan di iklan itu yang dimakan, nah. So nice, begitu bagus ya. Begitu bagus. Sorry kalau jelek tulisanku ya. Begitu bagus. Oke, jadi adjective phrase itu sangat mudah. Tinggal hafal kisahnya banyak-banyak adjektif. Kalau mau jelaskan itu adjektif berdasarkan levelnya, kita tambahkan ini adverb of degree. Degree kan tingkatan. Oke. Jadi ini ada level-levelnya. Kalau misalnya lihat ini pulpen. This is pencil ya. This is highlighter. Ini bukan stabilo, nah stabilo itu merek ji. Jadi kalau mau bahasa Inggris kan ini namanya highlighter. Green highlighter. Nah, green highlighter itu non phrase. Mau kak bilang ini sangat hijau, jadi bisa kak bilang very green ya. Nah, ini ada dua. Ini ada capnya, penutupnya. Ini ada sticknya, batangnya toh. Nah, ini sama-sama black. Nah, yang mana yang sangat hitam tergantung mata kalian ya, dan mata keimanan. Ini sangat hitam daripada ini, jadi bisa kak bilang this is very black, this is agak tadi quite black. Nah, seperti itu penggunaan adjective phrase-nya, supaya tidak tersesat lagi. Jangan bilang I very like you, salah ya, bukan very like, karena like itu kata kerja, very itu digabung dengan kata sifat. Kalau misalnya you are very good, nah cocok. Bukan you are very like, bukan ya, I very like you, I very love you. Itu keliru penggunaannya ya. Seharusnya I do love you, I do miss you, I do like you. Itu yang tepat. Nah, very itu digunakan untuk bersandingan dengan kata sifat. Oke. I hope you understand. Oke, seperti itu nah adjective phrase-nya. Nanti pelajari lagi dengan buku yang lain atau sumber-sumber yang lain supaya bisa diskusi lebih lancar lagi. Oke, saya lanjut lagi. Yang terakhir tadi sudah belajar noun phrase, adjective phrase. Yang terakhir adalah adverb phrase. Adverb itu dari kata adverb, yaitu keterangan adverb phrase dari kata adverb. Nah, kalau adverb phrase berarti intinya ada pada adverb. Nah, masalahnya sekarang ada dua adverb. Ada adverb di sini satu, ada adverb di sini satu, ada yang modifier, ada yang head. Tapi sudah makin kutuliskan di sini artinya. Coba kita lihat jadi jelas ji. Degree tadi tingkat atau tingkatan. Nah, sekarang yang menjadi inti di sini yaitu adverb of manner. Nah, pertanyaannya apa gitu adverb of manner? Nah, adverb of manner itu adalah kata yang biasa kita temukan kalau lihat kata yang berakhiran ly. Contohnya itu ada kata sifat misalnya slow ya. Slow, ini kentar juga, slow, ada slowly. Nah, ini dibilang adverb of manner ya, slowly. Terus apa lagi? Short ya, short artinya pendek ya, ada shortly. Nah, seperti itu. Beautifully, handsomely, tidak ada handsomely. Nah. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini disebut adverb of manner. Apa itu adverb of manner? Yaitu kata keterangan cara. Maksudnya bagaimana cara Anda melakukan sesuatu. Contohnya internet sekarang kan lagi lambat, jadi bisa bilang my internet run kan berjalan, my internet runs slowly. Nah, jadi artinya caranya itu ditandai dengan ada kata dengannya. Internetku berjalan dengan, ini slowly artinya dengan lambat. Kalau slow artinya lambat saja, kalau ada slowly-nya berarti dengan lambat. Oke, itulah yang dimaksud cara. Kalau misalnya minum nah, saya minum dengan cantik ya, kayak sehari ini. Oke, I drink beautifully. Jadi I drink beautifully. Bagaimana cara tak minum? Ya dengan cantik. I drink beautifully. Jadi beautiful ditambahkan ly. Adakah arti kata dengannya sebelum cantiknya? Saya minum dengan cantik, bukan saya minum cantik ya. Jangan juga menerjemahkan sering sekali saya dengar I drink with beautiful, I drink with nice. Tidak begitu artinya. Nah, pakai ly. Oke, I drink nicely. Artinya itu sudah ada kata dengannya artinya ya, supaya bisa lebih paham. I drink nicely, saya minum dengan baik. Oke, bukan I drink with nice. Oke.
Jadi semoga dengan adverb of manner ini bahasa Inggris kita semakin bagus ya, bisa menerjemahkan dengan baik. Oke, saya lanjut. Tapi tidak semuanya ini LY adverb of manner. Nah, harus tercek karena ada juga kata keterangan itu sudah dari sononya manner, yaitu kayak fast. Alhamdulillah azan ya. Oke, fast ini tidak ditambahkan ly karena fast itu sudah artinya cepat, bisa juga artinya dengan cepat ya. Oke, jadi bagaimana caranya tahu? Kalau bertanya kita cek di kamus, lihat ki adverb. Nah, cara pembentukannya ini mudah. Membuat adverb of praise ini tadi kan sudah mungkin belajar di adjective praise toh, yang adverb of degree itu ada ini, ada very toh, ada very, so, ada to, ada apa namanya, extremely juga bisa, cuma 3 ya di sini. Saya kasih contoh yang lain itu yaitu apa, extremely ya, artinya amat sangat, extremely ya. Jadi amat sangat lambat, di sini slowly, jadi extremely slowly, amat sangat, ini modifiernya, ini headnya. Jadi ini artinya ada dengannya di awal, dengan amat sangat lambat ya. Jadi mudah ki nanti mengartikan yang adverb praise sama adjective praise. Bagaimana caranya tahu ya? Ada kata ininya, dengannya, ini yang menunjukkan caranya ya. Jadi intinya itu ada pada kata slowly-nya, kemudian penjelasnya ini, dan artinya ada kata dengannya, supaya nanti bisa ki bedakan ini ya. Bagaimana cara penggunaannya ini ke dalam kalimat, misalnya kita tanya atau kalau ada ikuti. Oke, misalnya I walk, oke, I walk extremely slowly. Nah, ini tadi adverb praise. Nah, begini cara penggunaannya ya. I walk extremely slowly. Artinya di sini saya berjalan dengan amat sangat lambat. Jadi bagaimana cara tak berjalan? Caranya dengan amat sangat lambat. Seperti itu penggunaan adverb praise. Oke, saya lupa juga tadi penggunaannya untuk adjective praise yang tadi kayak di sini. Toh, untuk bisa kita lihat perbedaannya. Misalnya bilang ki di sini, kenapa aku buka lagi? You are, misalnya mau kita bilang teman tak lelek sekali. You are Oke, sorry full tadi memori. Oke, next. Yang tadi itu kalau misalnya bedakan ki penggunaannya dalam kalimat yang adverb phrase sama adjective phrase. Kalau yang adjective phrase itu contohnya ini, you are extremely slow. Nah, yang ini yang adjective phrase-nya, tidak ada ly-nya. Oke, ini artinya kamu amat sangat lambat ya, kamu amat sangat lambat ya. Beda tuh artinya tadi dengan yang dibawa. Yang jelasnya kalau adverb phrase itu digunakan untuk menjelaskan kata kerja, adjective itu digunakan adjective phrase itu digunakan adjective phrase digunakan untuk menjelaskan subjeknya ya. Begini contoh kalimatnya, ini adjective phrase. Oke, ini artinya kamu amat lambat ya. Ini artinya saya berjalan dengan amat sangat lambat. Nah, di situ perbedaannya ya. Jadi intinya non phrase dipakai. Oke, kesimpulannya ya. Intinya itu non phrase itu, oke, saya tulis non phrase itu bisa digunakan sebagai subjek dalam kalimat, bisa juga digunakan sebagai objek. Nah, sementara kalau adjective phrase, saya singkat, adjective phrase itu digunakan untuk menjelaskan atau bisa juga sebagai pelengkap subjek ya. Kayak tadi tuh kalimatnya, you are very beautiful. Oke. Kemudian yang adverb phrase saya singkat juga. Adverb phrase itu digunakan untuk menjelaskan verb, apalagi itu verb, kata kerja. Misalnya
I study very fast misalnya, kemudian I study very quickly, nah, seperti itu ya. Jadi saya belajar dengan amat sangat cepat. Jadi noun phrase, adjective phrase, dan adverbial phrase adalah frase utama yang kalian butuhkan untuk belajar bahasa Inggris. Semoga bisa minta paham. Kalaupun belum kita paham, bisa banyak sekali sumber yang bisa kalian dapatkan. Okay, so I think that's all for today. You're gonna learn from this video again for the next meeting. Thank you for watching, and then I'll see you. Last time I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh ya, jangan lupa pakai hand sanitizer supaya bersih terus.